Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 866. Ekspedisi ke Tanah Pemakaman Langit untuk mengeksplorasi reruntuhan Dewa Iblis mungkin tidak membuka peti mati hitam atau mengungkap rahasianya, tetapi hasil yang didapat Luo Xiu sangat luar biasa. Bersama Ling Hu Zixuan dan Qi, Luo Xiu berhasil membantai puluhan hingga ratusan Dewa Agung dari keluarga Hong, keluarga Mu, dan suku Harimau Putih. Dengan jumlah cincin penyimpanan yang ia dapatkan, kekayaan yang terkumpul begitu besar harta, bahan berharga, logam ilahi, dan obat suci yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia menjarah gudang harta Sekte Abadi Tianyun, mengambil 40% dari total kekayaannya. Kemudian, di puncak altar reruntuhan, ia mendapatkan cincin penyimpanan dari tetua keluarga Mu, orang tua Tianyun, dan bahkan penguasa Tianlu sendiri. Tak diragukan lagi, kekayaan Luo Xiu saat ini sudah bisa menyaingi akumulasi kekayaan sebuah keluarga kaisar dewa selama ribuan tahun. Dengan sumber daya melimpah, hal pertama yang harus dilakukan Luo Xiu adalah meningkatkan kekuatannya. Meskipun teknik-teknik ilahi penggabungan memungkinkannya untuk sementara menyaingi Kaisar Dewa, bagi Luo Xiu, kekuatan ini masih jauh dari cukup. Peti mati hitam di Tanah Pemakaman Langit, istana penjaga langit di kekosongan kekacauan, lembah penyegelan iblis yang berhubungan dengan pecahan giok misterius, semakin banyak rahasia yang ia ketahui, semakin ia merasa waktunya sangat terbatas dan kekuatannya masih terlalu lemah. Tak hanya dirinya sendiri, orang-orang di sekitarnya juga harus diperkuat. Luo Xiu mendistribusikan sebagian besar sumber dayanya kepada Yan Siruo, Yan Yuer, dan Cha Ziyan. Selain itu, Huang Chen, pemimpin klan Dewa Perang, juga menerima sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kekuatan seluruh klan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tak hanya itu, Luo Xiu juga menggunakan dua pecahan sari cahaya abadi sebagai inti dari formasi penghalang waktu, memungkinkan hampir 100.000 anggota klan Dewa Perang untuk berlatih bersama. Dalam formasi ini, satu hari di dalamnya setara dengan 20 hari di dunia luar. Saat Luo Xiu dan yang lainnya memasuki masa pelatihan tertutup, klan Ji mulai bergerak dan menyerbu kota Yunzhou. Di wilayah ini, kekuatan utama adalah Paviliun Gigi Naga, yang dipimpin oleh seorang dewa agung yang terkenal. Namun, bagi klan Ji, Paviliun Gigi Naga bukanlah ancaman. Dalam waktu singkat, kekuatan itu dihancurkan sepenuhnya. Setelah itu, klan Ji mendeklarasikan kota Yunzhou sebagai bagian dari wilayahnya. Banyak kekuatan di dunia Tianlu merasa bingung, mengapa klan Ji tertarik pada kota Yunzhou. Kota ini bukan wilayah yang kaya akan sumber daya, namun klan Ji tampaknya sangat menginginkannya. Namun, tak ada yang berani bergerak. Semua orang tahu bahwa klan Ji saat ini adalah kekuatan terkuat di dunia Tianlu, dan tak ada yang mau mencari masalah dengan mereka. Setelah mengambil alih kota Yunzhou, klan Ji langsung mengirim pasukan untuk menutup akses ke lembah Tianming. Dalam dunia seni bela diri, 5 tahun hanyalah sekejap mata. Banyak ahli bisa berlatih selama ribuan hingga puluhan ribu tahun dalam sekali masa pertapaan. Namun, dalam waktu 5 tahun ini, dunia mengalami perubahan besar. 1. Klan Ji memperluas wilayahnya dengan cepat, mengambil alih banyak kekuatan kecil dan menengah. 2. Klan Ji mulai bersiap untuk kembali ke dunia atas, dengan dunia Tianlu sebagai batu loncatan. 3. Formasi penghalang waktu di Sari Cahaya Abadi menghabiskan banyak sumber daya, tetapi manfaatnya luar biasa. Telah 5 tahun di dunia luar, Luo Xiu telah berlatih selama lebih dari 100 tahun di Sari Cahaya Abadi. Dia telah mengonsumsi jumlah yang tak terhitung dari pil energi murni dan pil dewa tingkat tinggi. Akhirnya, kekuatan Raja Dewa tingkat 2 miliknya telah mencapai puncaknya, siap untuk menembus ke tingkat 3. Namun, karena ia menciptakan hukum unik yang melampaui batas kosmos, keberadaannya sudah tidak diterima oleh hukum alam semesta. Setiap kali ia mengalami terobosan besar, ia akan menghadapi hukuman ilahi juga dikenal sebagai penghakiman langit. Saat energi dalam tubuhnya mencapai puncak, Luo Xiu segera bangkit dari meditasinya. Kekuatan petir dalam hukuman langitku terlalu besar. Aku tidak bisa melewati ini di sini. Kekuatan jiwa spiritualnya, yang sebelumnya setara dengan Dewa Agung tingkat 3, kini telah mencapai Dewa Agung tingkat 4. Jika ia mengaktifkan teknik penyucian jiwa, jiwanya bahkan bisa menyaingi Dewa Agung tingkat 7. Dalam persepsi kesadaran spiritualnya, Luo Xiu melihat bahwa pemimpin klan Dewa Perang, Huang Chen, telah berkembang pesat. Setelah mendapatkan teknik Dewa Perang yang lengkap, ditambah dengan darah leluhur yang ia warisi, bakat dan kecepatan latihannya meningkat pesat. Dalam 100 tahun waktu cahaya abadi, Huang Chen telah mencapai puncak Raja Dewa tingkat 9. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke tingkat Dewa Agung. Padahal 100 tahun yang lalu,
dia hanya berada di puncak Dewa Langit. Tentu saja, kemajuannya yang cepat berasal dari darah leluhur yang mengandung energi luar biasa dan pengalaman seni bela diri. Namun, setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi, kecepatan pertumbuhannya akan mulai melambat. Selain itu, seluruh klan Dewa Perang juga mengalami pertumbuhan pesat, puluhan ribu orang mencapai tingkat Raja Dewa, lebih dari 1000 orang mencapai tingkat Kaisar Dewa. Begitu Huang Chen mencapai Dewa Agung, klan Dewa Perang akan menjadi kekuatan besar yang tak bisa diabaikan. Luo Xiu merasa sangat puas dengan perkembangan ini. Suatu hari nanti, dia akan membentuk pasukan klan Dewa Perang yang terdiri dari 100.000 prajurit, siap menaklukkan dunia. Selain itu, Luo Xiu melihat bahwa Yan Yuer dan Yan Siruo telah mencapai Kaisar Dewa tingkat 9. Ji Xiaoxi mencapai Kaisar Dewa tingkat 7. Bahkan Cha Ziyan, yang memiliki bakat paling lemah, sekarang sudah mencapai Kaisar Dewa tingkat 3. Luo Xiu tak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya di antara kita semua, akulah yang memiliki kekuatan paling lemah sekarang. Luo Xiu tidak terlalu memikirkan kenyataan bahwa dalam kelompoknya, ia yang memiliki kemajuan paling lambat dalam tingkat kultivasi. Alasannya sederhana, semakin dalam fondasi seseorang, semakin sulit untuk menembus ke tingkat berikutnya. Dari Raja Dewa tingkat 2 ke tingkat 3, tingkat kesulitannya sama dengan seorang Dewa Agung tingkat 2 yang mencoba menembus ke tingkat 3. Ini adalah aturan tetap dalam kosmos, semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk maju. Namun, keuntungan dari tantangan ini adalah setiap peningkatan kekuatan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan ahli lain dalam tingkatan yang sama. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memiliki kekuatan luar biasa dalam tingkat yang sama dan sekaligus dengan mudah menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Segala sesuatu harus tetap seimbang. Setelah keluar dari dunia rahasia klan Ji, Luo Xiu mencari tempat terpencil untuk mempersiapkan ritual bencana gunturnya. Sementara itu, di alam Suantian, terdapat sebuah sekte biasa bernama Gunung Tianyu. Di dalam sekte ini, dua wanita duduk bersila di lembah terpencil, menghirup dan menyerap energi spiritual langit dan bumi, berlatih dengan penuh dedikasi. Gunung Tianyu bukanlah kekuatan besar. Di dalam sekte ini, hanya ada 2 ahli tingkat Dewa Iblis, dan tidak ada satupun yang mencapai tingkat Dewa Langit. Kedua wanita ini telah berada di sekte selama beberapa dekade dan saat ini menjabat sebagai tetua sekte. Sebagai tetua Gunung Tianyu, mereka setidaknya berada di tingkat Kaisar Bela Diri. Salah satu dari mereka telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri, sementara yang lain berada di tingkat 8. Lembah ini adalah tempat mereka berlatih secara tertutup, dan biasanya tidak ada orang yang berani mengganggu mereka. Namun, tiba-tiba, penghalang energi di pintu masuk lembah tersentuh oleh seseorang. Salah satu wanita yang mengenakan gaun hijau panjang segera membuka matanya. Dengan kesadaran spiritualnya, ia memeriksa sumber gangguan itu dan melihat seorang pria berjubah putih berdiri di pintu masuk lembah. Pria itu memiliki senyum di wajahnya, ekspresinya mengandung sedikit keangkuhan, dan kedua tangannya bersedekap di belakang punggungnya. Seakan menyadari bahwa seseorang sedang mengamatinya, pria itu tersenyum tipis dan berkata dengan suara santai, "Apakah itu adik junior Lu? Aku mendengar bahwa adik junior Hu akan segera menembus batas dan menjadi Dewa Iblis, jadi aku datang untuk melihat apakah aku bisa membantu dengan sesuatu." Meski tampak muda, pria ini bernama Min Chen, seorang ahli yang telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun. Di dalam Gunung Tianyu, Min Chen memegang posisi tinggi sebagai wakil pemimpin sekte, hanya di bawah pemimpin sekte itu sendiri. Dia adalah Dewa Iblis, dengan tingkat kultivasi hampir mencapai pertengahan tingkatnya. Lu Mengyao, wanita berbaju hijau, mengernyit. Dia menatap sekilas ke arah gua kultivasi tidak jauh darinya tempat Hu Qingqing sedang menjalani pelatihan tertutup. Sudah lama sejak Hu Qingqing mulai memadatkan fondasinya untuk menembus ke tingkat Dewa Iblis. Sejak pertama kali mereka bergabung dengan Gunung Tianyu, Min Chen telah menunjukkan minat terhadap mereka, tetapi mereka tidak pernah menanggapi niatnya. Kini, saat Hu Qingqing akan menerobos ke Dewa Iblis, Min Chen tiba-tiba muncul. Lu Mengyao bisa merasakan bahaya, niat Min Chen tidaklah baik. Jika mereka tetap berada di tingkat Kaisar Bela Diri, Min Chen tidak akan terlalu peduli terhadap mereka. Namun, begitu Hu Qingqing menjadi Dewa Iblis, dia akan keluar dari lingkup kendalinya. Dia tahu kedua wanita ini tidak tertarik padanya, tetapi awalnya dia ingin bermain secara perlahan. Namun, sekarang, dia merasa bahwa waktunya telah habis. Jika dia tidak bertindak sekarang, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk selamanya. Tidak perlu repot-repot, wakil pemimpin sekte, kata Lu Mengyao dengan nada dingin. Hu Qingqing sedang menjalani pelatihan tertutup dan tidak bisa diganggu. Tolong, kembalilah. Di luar lembah, wajah Min Chen menjadi gelap. Saat dia hendak melangkah lebih jauh, langit tiba-tiba berubah. Awan hitam bergulung-gulung, menyelimuti seluruh langit, membawa aura kehendak surgawi yang menindas. Bencana guntur surgawi. Sebagai seseorang yang telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, Min Chen sangat menyadari arti fenomena ini.
Bencana guntur telah muncul ini berarti bahwa Hu Qingqing akan berhasil menembus batasnya. Boom! Min Chen tidak ragu-ragu dan langsung bertindak. Dia mengeluarkan sebuah segel emas raksasa yang membesar hingga seukuran gunung dan menghantam formasi perlindungan lembah. Gemuruh keras terdengar, dan formasi pelindung mulai bergetar hebat. Wakil pemimpin sekte, apa maksudmu dengan ini? Lu Mengyao berteriak marah. Namun, Min Chen hanya tertawa kecil dan berkata dengan santai, adik junior Lu, kau salah paham. Bencana guntur adalah peristiwa yang sangat berbahaya. Aku hanya ingin memastikan bahwa adik junior Hu aman saat melaluinya. Namun, tangannya tidak berhenti menyerang. Sebenarnya, sebelum Hu Qingqing mulai bertapa, formasi perlindungan lembah telah diperkuat untuk mencegah gangguan dari luar. Namun, menghadapi serangan dari seorang dewa iblis, formasi ini tidak akan bertahan lama. Lu Mengyao mulai panik. Dia sangat sadar bahwa Min Chen telah memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Gemuruh petir terdengar di langit. Kilatan petir menyambar gua tempat Hu Qingqing berlatih, menghancurkannya sepenuhnya. Batu-batu besar berserakan ke segala arah, debu beterbangan di udara. Dari dalam gua, sesosok wanita berpakaian ungu muncul, melayang di udara. Kain kerudung yang sebelumnya menutupi wajahnya hancur menjadi debu, mengungkapkan sepasang mata yang tajam dan dingin. Dia menatap langit di atasnya saat ini, dia sudah menjadi dewa iblis. Bersambung.